Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Aisyah Ibrahim dengan NIM 4414200113 dari Program Studi Pendidikan Kimia Kelas A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis STEM dalam pembelajaran kimia. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai filosofi STEM, di mana pembelajaran STEM ini yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik dengan dalam pembelajaran STEM. Nah, menurut Sasmita tahun 2017, pendidikan STEM merupakan bentuk pendidikan yang paling sesuai untuk mempersiapkan generasi yang literasi terhadap STEM demi menjawab tuntutan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, pada pembelajaran kimia, di mana ilmu kimia ini merupakan bagian dari sains yang tentunya dapat termasuk dalam pengintegrasian bidang-bidang ilmu di pendekatan STEM, di mana integrasi dari ilmu sains, teknologi, engineering, dan matematik ini dapat berguna dalam pemecahan masalah yang nyata di bidang ilmu kimia, di mana kimia sebagai suatu cabang ilmu yang juga termasuk sebagai ilmu yang kompleks karena dapat mencakup serta bersinggungan dengan bidang-bidang ilmu lain seperti biologi, fisika, teknik, matematika, teknologi, dan sebagainya. Nah, fakta ini semakin membuka kesempatan yang besar untuk ilmu kimia dalam berintegrasi dalam ilmu lain dalam pembelajaran di sekolah, di mana STEM itu sendiri seperti yang terdiri dari sains, teknologi, engineering, dan matematik, tentunya di mana sains yang merupakan kemampuan dalam menggunakan pengetahuan ilmiah dalam memahami dunia alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mempengaruhinya. Dan kemudian untuk teknologinya sendiri, yaitu di mana pengetahuan ini bagaimana menggunakan teknologi baru, bagaimana teknologi baru itu dapat dikembangkan dan memiliki kemampuan untuk bagaimana teknologi itu baru mempengaruhi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian untuk bagian engineering, di mana pemahaman ini tentang bagaimana teknologi itu dapat dikembangkan melalui proses rekayasa atau desain yang menggunakan tema pembelajaran, tema pelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan dari beberapa mata pelajaran. Nah, untuk bagian matematika, di mana kemampuan dalam menganalisis alasan dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan dari cara bersikap, merumuskan, dan menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam menerapkan berbagai situasi. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai analisis STEM dalam pembelajaran kimia. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu pada pengukuran pH larutan asam basa, di mana pada bagian sains yaitu di mana sifat larutan asam basa itu sendiri, di mana asam memiliki rasa yang masam sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Lalu dari segi pH-nya, asam ini memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Jika kemudian suatu larutan memiliki pH-nya 7, artinya larutan tersebut bersifat netral. Nah, pada bagian teknologinya, di mana mampu menggunakan rangkaian alat pH meter dan kemudian mampu menggunakan komputer untuk analisa data. Nah, untuk bagian engineeringnya, di mana mampu merancang prosedur dari pengukuran pH larutan asam basa tersebut, kemudian mampu merancang prosedur pengukuran pH larutan asam basa dengan pH meter dan indikator universal. Dan untuk kemudian bagaimana cara kita untuk menguji coba atau mengevaluasi hasil uji coba dan mendesain rancangan dari pH meter tersebut.
Nah, kemudian ada beberapa cara yang digunakan para ilmuwan dan manusia dalam mengukur pH suatu larutan, yaitu diantaranya dengan menggunakan indikator universal atau tabel indikator pH yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu menggunakan pH meter, atau juga bisa menggunakan kertas lakmus ataupun melalui perhitungan dengan mengetahui konsentrasi suatu larutan tersebut, di mana perhitungan ini sudah termasuk dalam bagian matematikanya, yaitu menghitung pH larutan asam basa, di mana cara dari menghitung pH larutan asam basa yaitu dilihat dari pertama-tama kita harus mengetahui konsentrasi suatu larutan asam basa tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai analisa STEM dalam pembelajaran kimia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.